Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fillah rahimakumullah. Para asatidzah sekalian yang dirahmati Allah dan saya muliakan, bersyukur kepada Allah di siang hari ini kita diperkenankan dan ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Ini nikmat yang sangat besar, apalagi setelah sholat zuhur kita bisa menukarkan voucher. Semakin besar nikmatnya hari ini. Tema yang akan kita lanjutkan di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad di siang hari ini adalah qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu qalihi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Imam Al-Bukhari menamakan bab ini dengan ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Ankabut ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Saya akan bacakan hadisnya, beberapa hadis sesuai dengan waktu yang kita miliki. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi saya secara pribadi, dan kalau ada baiknya mudah-mudahan jamaah sekalian pun bisa memetiknya bersama-sama. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid ibn al-Azairi akhbarani qala sami'tu Aba Amrin Asy-Syaibani yaqul haddatsana sahibu hadhihi ad-dar. Asy-Syaibani mengatakan telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini. Wa auma biyadihi ila dari Abdillah, seraya menunjukkan tangannya ke rumah Abdullah ibnu Mas'ud. Ini suara saya jelas gak? Jelas ya. Qala, ia berkata, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Qal, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Nomor satu, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun, apalagi wahai Rasulullah? Qala thumma birrul walidain. Yang selanjutnya jawaban Rasulullah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun, apalagi wahai Rasulullah? Qal thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walawis tazadtuhu lazadani. Seandainya aku bertanya lagi, niscaya Rasulullah pun akan menjawab pertanyaanku. Para jamaah sekalian atau jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Di sini adalah Abdullah ibnu pertama ayat Al-Quran tadi judulnya surah Al-Ankabut ayat 8. Menurut para jamaah al-mufassirin, diantaranya Imam Al-Baghawi, bahwa ayat ini turun sebab nuzulnya adalah terhadap seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik, atau yang lebih kita kenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau itu termasuk minas sabiqin al-awwalin, orang atau para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ya. Ceritanya sangat mengharukan keislamannya. Usianya masih belasan tahun. Ya, karena ketika hijrah usianya baru 23 tahun. Artinya ketika masuk Islam masih belasan, 17-18 tahunan. Masih muda. Ketika masuk Islam, ibunya demo. Ibunya demo sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Wahai Sa'ad, katanya agamamu mengajarkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang kamu harus menurut sama saya. Ya, kembali lagi ke agama nenek moyangmu. Dan Mu'ad siapa? Sa'ad enggan untuk kembali karena keimanannya sudah menancap kuat di dalam dadanya. Kemudian ibunya melihat keseriusan anaknya, akhirnya dia membuat cara. Ya, wahai anakku, kalau kamu gak mau masuk kembali lagi ke agama nenek moyang, lihat, saya gak mau makan, gak mau minum sampai kamu kembali. Sehari gak makan, gak minum, betul, serius, 2 hari. Akhirnya kedua harinya Sa'ad kasihan, kemudian mendekati ibunya. Ya ummah, wahai ibuku, in kanat laki mi'ata nafsin, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, fa kharajat nafsan lam arji atau lam akhruj min dini. Wahai ibuku, seandainya kamu itu mempunyai 100 nyawa, kemudian nyawa itu satu demi satu keluar dari tubuhmu, wahai ibuku, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Wah, luar biasa ya, keislaman yang luar biasa. Walaupun usianya ini baru usia khidmah ini. Khidmah berapa tahun yang paling tua? Ada yang 25 tahun ya? Azri 25 tahun. Gimana kira-kira? Ini usianya belasan tahun, kekuatannya udah, imannya udah lebih dari yang usia 40 tahun, 30 tahun. Nah, maka lanjutan ayat ini kan litusyrika bi ma laisa laka bi'il fala tuti'huma. Lanjutan ayatnya. Ini adalah perintah berbakti kepada orang tua, tapi kita tidak boleh turut atau patuh ketika perintahnya itu melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama menyekutukannya. Kemudian hadis ini yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud tadi, amalan apa yang paling dicintai wahai Rasulullah? Jawaban Rasulullah SAW adalah sholat pada waktunya. Ini adalah amalan yang paling istimewa bagi kita, ya. Terkadang mungkin kita juga sering melalaikannya. Mungkin saja kita melakukannya, tapi melakukannya seperti tidak melakukannya, ya. Padahal sholat itu adalah ibadah yang sangat spesial, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkannya tidak melalui perantara seperti ibadah-ibadah yang lainnya, tapi ini langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah tanpa perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana dalam kisah Isra dan Mi'raj. Ini adalah rukun Islam. Rukun Islam apa rukun iman, Pak Yadi? Salat itu rukun Islam apa rukun iman?
Iman ya? Iman, Islam, Masya Allah. Rukun Islam. Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Rasulullah mengatakan, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanami al-jihad, dan puncak perkaranya adalah jihad fi sabilillah. Dan sesuatu yang akan dihisab pada awal yaumul qiyamah, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesuatu yang akan dihisab, dihitung kelak pada yaumul qiyamah, yang paling didahulukan, fa in salahat an najaha wa aflaha wa najaha. Kalau salatnya bagus maka dia selamat dan beruntung. Wa in fasadat khasara khaba wa khasar. Kalau salatnya tidak baik maka seluruh amalannya tidak baik. Maka para ulama itu, bukan para ulama, diantaranya suka menganalogikan salat itu seperti angka 1 nih. Angka 1 di dalam duit, uang. Dan amalan-amalan lainnya seperti angka 0. Ya, walaupun dalam sisi lain tidak betul kayak analogi, tapi ini luar biasa juga. Misalkan seorang bersedekah, kemudian apalagi nikah setiap hari. Nikah setiap hari boleh gak? Boleh sama istri antum, ya. Itu kan sedekah. Itu ibadah semuanya. Tapi kalau sholatnya tidak dilakukan, itu tidak ngefek. Seperti uang 100.000 diambil angka 1-nya tuh, masuk ke KMM, ke Pak Dedi. Diterima gak Pak Dedi? Enggak diterima. Ini sholat. Nah, di dalam Al-Quran itu lebih dari 100 ayat. Yang dalam pertama, dia di juz pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kemudian di juz yang terakhir ada fasholli li rabbika wanhar. Dibuka dan ditutup dengan salat. Ini betapa besarnya perkara salat ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling perhatian terhadap salat. Dan di akhir hayatnya, pesan yang Rasulullah sampaikan kepada kita adalah tentang wasiat as-salat. Misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Rasulullah dijadikan ketenangannya jiwanya itu di dalam salat. Kalau ada urusan, idza hazzabahu amrun fazi'a ila salat. Kalau ada urusan, segera bersalat. Urusan rezeki, urusan jodoh, urusan apa lagi, ya, sebelum pergi, kalau masalah jodoh bukan ke biro jodoh atau ke WhatsApp mengiklankan saya, tetapi segera bersalat, bermunajat, mengangkatkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Rasulullah jangan diceritakan. Ya, udah. Kemudian ada yang dari sahabat, misalkan Ali radhiyallahu taala anhu, sahabat Ali, sahabat mulia. Ada sebagian menisbatkan perkataan ini kepada Ali. Dia mengatakan, lau alimtu annahu qubilat minni sajdatun wahidatun lama ihtamam. Seandainya aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima satu sujud saja dariku, maka aku tidak akan mengurus urusan-urusan yang lain. Karena Allah mengatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dari orang-orang yang bertakwa saja. Kemudian ada juga Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar As-Siddiq, putranya siapa? Putranya Asma. Dia dikatakan qawwamul lail wa shawamun nahar. Disebutnya hamamatul masjid, burung merpati masjid. Saking seringnya berada di masjid, sujud, berdiri, sehingga disebutnya hamamatul masjid. Hamamah itu kan burung merpati ya. Kalau di Indonesia kan jarang ada burung merpati, adanya burung gereja ya di masjid itu. Jadi kalau punya burung, kalau mau awet gak diambil, namanya burung gereja, gak ada yang ngambil, gak ada yang makan.
Tapi burung merpati mah dikejar-kejar terus. Tapi kalau di Arab kan banyak burung merpati. Beliau itu dikatakan idza shalla idza dakhala ila shalah. Kalau meneruskan salat kanahu amud, seperti tiang. Kalau burung tepat ini diceritakan dalam Hilyatul Aulia. Kalau burung itu hinggap, entep, bertengger di pundaknya itu tidak terganggu saking lama ruku dan sujudnya. Kemudian diceritakan lagi dia kalau masuk ke rumah, keluarganya semuanya diam. Diam itu kenapa? Malu. Bukan temannya malu, temannya malu? Temannya malu. Segan. Tapi dikatakan kalau dia masuk sholat, yang asalnya diam, dia masuk sholat di rumahnya semua ramai, ngobrol, cerita gitu kan. Kenapa tuh? Lagi masuk diam, lagi sholat ramai, keluarganya berani ngomong. Karena semuanya tahu kalau Abdullah bin Zubair masuk sholat, maka seakan-akan telinganya tidak mendengar apa-apa. Wah, ini luar biasa sekali, ya. Kemudian saya pun mendapatkan kisah Al-Junaid. Ya, saya ambil baiknya saja dari ulama ini. Junaid, ketika dia mau masuk sholat, dipaksa untuk menjadi imam, disuruh. Dia mengatakan sawwa'ata dulu, kemudian langsung pingsan. Ya, sawwa'ata dulu. Diganti dengan imam yang lain. Ketika ditanya kenapa wahai anda al-imam pingsan, ketika saya mengatakan sawwa'ata dulu, seakan-akan saya mendengar sawaita anta ma'allah. Apakah kamu sudah lurus dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga menyuruh orang lain untuk lurus? Kemudian dia tergeletak. Itu luar biasa ya. Kemudian ada lagi siapa nih? Isham bin Yusuf Al-Balkhi. Nih, ada kisah Isham bin Yusuf Al-Balkhi bertanya kepada seorang yang bernama Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini disebutnya Luqman Hadil Ummah. Dia mengatakan, "Kaifa tusalli? Bagaimana wahai Hatim kamu salat?" Qala Hatim Al-Asam, "Af'alul amra kama amarunil malik." Aku mengerjakannya sebagaimana aku disuruh oleh seorang raja. Kalau kita seorang raja bagaimana disuruh? Seorang raja menyuruh kita, presiden langsung. Misalkan kepada Kang Ahmad, "Kang Ahmad, besok datang ke istana ya untuk meliput saya. 14 Agustus kan mau diadakan ceramah keagamaan, bukan ceramah orasi kenegaraan. Gimana antum, bahaya gak? Mau datang ke sananya pas waktunya apa 5 jam sebelumnya? 5 jam sebelumnya karena presiden yang manggil. Kira-kira saya bertanya. Kira-kira saya sudah seperti itu belum ya? Artinya sholat datang minimal 5 menit sebelum iqomah. Kayaknya saya belum. Berarti kita belum merasakan bahwa ini perintah seorang raja. Nah, kalau kita sudah merasakan sholat ini perintah, maka gak mungkinlah kita berangkat ke masjid itu setelah iqomah, apalagi setelah Assalamualaikum. Berarti kalau kita belum seperti itu, belum merasakan ini perintah dari siapa? Dari Allah. Kemudian dikatakan amshi bil khasyah, berjalan dengan penuh kehusyuan. Wa adkhulu bin niyah, masuk salat dengan niyah. Wa ukabbiru bi ta'zim, takbir dengan penuh pengagungan. Wa aqra bi tartil, baca dengan tartil. Wa arka'u bil khusyu', ruku dengan penuh kehusyuan. Wa asjudu bil khudu', sujud dengan penuh ketawaduan. Wa ajlisu bil adab, duduk dengan penuh adab. Wa usallimu bi tabattul, wa arji'u bil khauf, setelah salat merasa apa? Takut, ya Allah, diterimakah salat saya ini? Wa aqulu la adri ayuqbalu minni am la yuqbal, apakah diterima atau tidak? Kemudian kata yang bertanya Isham bin Yusuf tadi, idza kanat hadhihi hiya shalah fama shallaitu salatan fi umri. Kalau ini yang disebut salat, kata Isham itu, berarti saya ini belum salat. Karena salat saya belum seperti itu, ya. Inilah
urusan sholat kita yang harus kita perhatikan. Apalagi tersisa dari kita kalau sholat kita tidak ada nilainya. Mudah-mudahan kita selalu memperhatikan sholat ini. Minimal kita sholat berjamaah sudah luar biasa untungnya. Khusyuk dan tidaknya itu kembali kepada kita masing-masing. Yang penting yang zohir-zohirnya sholat berjamaah kita jaga dimanapun dan kapanpun, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyun. Kemudian apalagi? Summa birrul walidain. Berbakti. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, amalan yang selanjutnya yang disebutkan oleh Rasulullah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Wasainal Insan mengatakan berbakti kepada bapak min babil infaq. Karena orang tua ayah kita telah infak itu apa? Berinfak kepada kita dari kecil sampai besar. Sementara ibu min babil isfaq, kasih sayangnya kepada kita. Makanya di dalam hadis selanjutnya ketika ditanya Rasulullah SAW, siapa yang harus aku dahulukan, ibuku atau bapakku? Rasulullah mengatakan ummuka 3 kali. Karena ibu tuh kasih sayang luar biasa kepada kita. Pertama, mengandung, hamil kita 9 bulan, ya. Yang kedua apa? Melahirkan. Yang ketiga, menyusui, ya. Sementara bapak kita yang berinfak kepada kita. Nah, maka bapak pas keempat kalinya baru siapa? Abuka. Ada hadis yang dari Mu'jam diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ini hadisnya panjang. Sebagian sepenggalannya disahihkan oleh Imam Syekh Albani rahimahullah ketika anta wa maluka li abika, kamu dan bapakmu itu kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Ini ada syair. Ya, syair ini dilemahkan oleh Syekh Albani, tapi isinya luar biasa. Bisa menggugah kecintaan kita kepada orang tua. Saya izin membacakannya. Nah, ketika ada seorang ayah lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seorang anak, ya Rasulullah, bapakku mencuri hartaku. Kemudian kata Rasulullah, panggil sini, anakmu sini, panggil. Siapa? Bapakmu. Ketika dipanggil, tanya. Ketika dipanggil oleh Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril mengatakan, nanti kalau datang bapaknya, tanya apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian ketika datang, lapor, banyak. Kemudian kata Rasulullah di dalam hadis ini, coba apa yang ada di dalam hatimu, ya wahai Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ghadautuka maulidan wa mintuka ya fi'a tu'allu bima ajni alaika wa tanhalu. Wahai anakku, semasa engkau kecil aku kasih makan, minum, mainan, berikan semua keinginanmu dari hasil jerih payahku. Idza lailatun dhafatka bisukmi lam abid lisukmika illa sahiron atamal malu. Ketika malam datang, kemudian biasanya kamu sakitnya malam hari, di siang hari kamu lelompatan ya, tapi pas malam hari sakit panas ya. Lihat apa yang dilakukan oleh bapak ya, aku tidak bisa tidur, begadang, gelisah. Ka'anni anal matruku dunaka billadhi turiqta bihi duni fa'ina yatamhalu. Seakan-akan penyakit yang kamu rasa itu aku yang rasakan. Ya. Takhafur rada nafsi alaika wa innaha la ta'lamu annal mauta waqtun mu'ajjalu. Aku takut sekali kamu mati. Aku ingin kamu sembuh biar tahu bahwa ajal kamu itu masih panjang. Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaiha madama fika kuntu wa ammalu ja'alta jazai ghilzatan wa fidhadhata. Kemudian setelah aku berkorban dari kecil, masih makan, minum, menyekolahkan, ketika kamu sudah besar, usianya seperti yang aku harapkan, apa yang terjadi? Kau menjadikan balasan semua itu ghilzatan wa fidhadhatan, artinya tidak berbakti, durhaka, membuat orang tuanya menangis. Menangis.
Ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu, seakan-akan engkau lah yang memberikan semua ini. Falaitaka idlam tar'a haqqa ubuwati fa'alta kamal jarul mujawiru yaf'alu. Masya Allah. Wahai anakku, seandainya engkau tidak bisa berbuat sebagai anak kepada orang tua, cobalah berbuat sebagaimana tetangga berbuat kepada tetangga sebelahnya. Inilah ungkapan orang tua yang mungkin tidak terungkap kepada kita. Maka hendaklah kita memperhatikan orang tua kita, ibu dan bapak kita. Kemudian Imam Bukhari mencantumkan hadis selanjutnya, yaitu dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan, saya penggal saja karena waktunya tidak cukup. Ya Ibnu Umar, ataroni jazaituha, wahai Abdullah ibnu Umar. Ini kan seorang sahabat, seorang yang bertemu dengan Abdullah ibnu Umar lagi berputar di mana? Berputar di Ka'bah, naik ibadah haji, ditunggangi gitu, kemana-mana, mau ke kamar mandi ditunggang, mau kemana ditunggang. Kemudian bertanya, wahai Abdullah ibnu Umar, apakah aku telah bisa membayar semua jasa-jasa orang tuaku ini, ibuku ini, dengan apa yang aku lakukan? Apa jawaban Abdullah ibnu Umar? Qala la wala bizafratin wahidah, belum. Yang kamu lakukan itu belum bisa membalas walaupun satu engahan napas saja ketika ibumu melahirkanmu. Saya tanya, di antara kita ada yang sekarang sudah membawa ibunya naik haji putar-putar dari Yaman sampai Mekah tuh, kayak putar-putar atau ke WC jarang. Maka jasa orang tua itu begitu besar, gak bakalan bisa kita balas ya. Kemudian yang terakhir, sumal jihad fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Kata para ulama, kenapa jihad ini disimpan di akhir? Karena tujuannya jihad li'ila'i kalimatillah, untuk membumikan tauhid di muka bumi, membuat keamanan. Kalau seandainya sholat sudah ditegakkan, keamanan artinya orang tua disayangi anak, anak menyayangi orang tua, tetangga sudah aman, maka tidak perlu lagi jihad. Maka jihad itu adalah wasilah untuk li'ila'i kalimatillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.